Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, kali ini kita akan membahas soal di bab pola-pola hereditas materi kelas 12 ya. Kemarin kita sudah membahas hukum Mendel 1, hukum Mendel 2, backcross, test cross, persilangan resiprok dan juga penyimpangan semu hukum Mendel. Banyak sekali ya kemarin. Tidak perlu dihafal teman-teman, yang penting teman-teman paham konsepnya. Kemudian dari sekian penyimpangan semu hukum Mendel yang sudah kita pelajari, tidak semua itu sering keluar di buku paket ya, di soal buku paket maupun UTS UAS ya. Nah, untuk penyimpangan semu hukum Mendel yang sering keluar itu adalah yang atavisme atau pial ayam. Kemudian yang kedua adalah yang Linaria marocana atau cryptomeri dan juga epistasis hipostasis. Nah, kali ini kita akan belajar itu ya. Pertama nanti kita akan lihat penerapan hukum Mendel 2 di soal, kemudian cryptomeri dan juga atavisme. Untuk epistasis dan hipostasis insya Allah nanti akan dibahas di video berikutnya. Bahas dari soal yang pertama. Untuk soalnya, tikus rambut hitam ekor panjang H besar P besar P besar disilangkan dengan tikus rambut putih ekor pendek H kecil P kecil. Pada F2, berapa kemungkinan munculnya tikus yang mempunyai fenotip yang sama dengan induk yang dominan apabila F1 dikawinkan dengan sesamanya? Fenotip induk yang dominan tadi apa? Hitam panjang. Jadi kita diminta mencari presentase fenotip yang hitam panjang pada F2 seperti itu. Nah, untuk soal yang pertama ini teman-teman, ini adalah penerapan hukum Mendel 2 ya. Ini belum masuk ke penyimpangan semu hukum Mendel. Untuk induknya, P-nya tadi gimana? H besar P besar disilangkan dengan H kecil P kecil. Nah, untuk yang pertama ini hitam panjang ya. Saya singkat HPA. PA itu panjang teman-teman. Kemudian yang ini adalah putih pendek. PPE. Putih pendek ya. Kemudian untuk G1 masih ingat ya caranya? Ini H besar, P besar. Yang ini H kecil, P kecil. Kemudian F1 kita gabungkan teman-teman. Diperoleh H besar, H kecil, P besar, P kecil. Nah, H besar, H kecil, P besar, P kecil ini fenotipnya apa teman-teman? Dia adalah 100% hitam panjang ya. HPA ya. Kenapa? Karena H besar itu bersifat dominan menutupi yang H kecil. P besar juga bersifat dominan menutupi P kecil. Jadi di sini yang dominan adalah rambut yang berwarna hitam dan ekor yang panjang. Jadi yang dominan adalah H besar, P besar. Kemudian untuk P2 di soal ini menyilangkan F1 dengan sesamanya. F1 disilangkan dengan sesamanya. H besar, P besar. Maaf ya. H besar, H kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan H besar, H kecil, P besar, P kecil. Masih ingat cara mencari gamit yang seperti ini? Ini ada 4 macam gamit ya. H besar, P besar. H besar, P kecil. H kecil, P besar, H kecil, P kecil. Jadi ada 4 macam gamit. H besar, P besar. H besar, P kecil. H kecil, P besar. H kecil, P kecil. Ini sama ya. Oke, untuk memudahkan seperti biasa, kita buat tabel ya.
Oke, kita gabungkan. H besar, H besar, P besar, P besar. H besar, H besar, P besar, P kecil. H besar, H kecil, P besar, P besar. H besar, H kecil, P besar, P kecil. Oke, di sini sudah kita dapatkan genotipnya. Mari kita cari fenotipnya ya. Yang pertama H besar, P besar, hitam panjang. HPA. Ini juga HPA. Nah, ini P-nya yang kecil, teman-teman. Kalau P-nya kecil, pendek ya, hitam. Pendek HPE. Hitam panjang juga. Nah, ini juga hitam pendek. Kemudian ini hitam panjang. Nah, ini hanya yang kecil. Kalau hanya yang kecil dia putih. Putih panjang PPA. Ini juga putih panjang. Kemudian ini hitam panjang. Ini hitam pendek. Kemudian ini putih panjang, dan yang terakhir homozigot resesif hanya kecil, P-nya kecil. Resesif semua. Putih pendek. Oke, mari kita cari perbandingan. Jadi perbandingan fenotipnya ya, yang pertama hitam panjang. Oke, untuk hitam panjang ada berapa? Hitam panjang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian untuk yang hitam pendek HPE 1, 2, 3. Putih panjang 1, 2, 3. Dan yang putih pendek ada 1. Jadi perbandingannya adalah 9, 3, 3, 1. Ya, jadi teman-teman, jika persilangan dihibrid yang disilangkan itu kondisinya heterozigot seperti ini, ya, disilangkan dengan sesamanya, nanti mesti perbandingannya adalah 9, 3, 3, 1. Teman-teman masih ingat kan ya, perbandingan yang hukum Mendel 2 itu kan yang kita pelajari kemarin juga diperoleh perbandingan 9, 3, 3, 1. Nah, itu berlaku jika yang disilangkan itu kondisinya sama-sama heterozigot seperti ini. Ya, jadi nanti akan diperoleh perbandingan 9, 3, 3, 1. Nah, 9 itu yang apa? 9 itu yang kondisinya, yang sifatnya dominan semuanya. Jadi, hitam dan panjang. Hitam tadi kan dominan, dia menutupi putih. Panjang juga dominan kan ya, menutupi pendek. Kemudian yang 3 ini nanti ada 1 dominan, 1 resesif. Jadi kalau yang atas hitamnya ini yang dominan, sedangkan pendeknya ini resesif. Kemudian yang ketiga ini yang dominan adalah panjangnya. Dan yang 1 ini mesti dia yang kondisinya homozigot resesif seperti itu. Nah, di soal seperti apa yang ditanya? Di soal yang ditanya adalah yang fenotip anakan F2-nya yang seperti induk yang dominan. Nah, induk yang dominan tadi fenotipnya apa sih? Fenotipnya dia adalah apa? Fenotipnya adalah hitam panjang.
Nah, hitam panjang ada berapa? Ada 9. Jadi, mari kita cari prosentasenya. Caranya seperti apa? Jadi, untuk HPA 9/16. Kenapa 16? Karena ini totalnya ada 16. Dikali 100%. Diperoleh berapa? 56,25%. Jadi, jawabannya adalah yang D. Oke, kita masuk soal yang kedua. Soal yang kedua ini sudah masuk penyimpangan semu hukum Mendel ya. Atavisme. Untuk soalnya, perhatikan persilangan berikut. R besar, P kecil atau ROS. Ini disilangkan dengan R kecil, P besar atau biji. Diperoleh anak F1, R besar, R kecil, P besar, P kecil. Ini 100% walnut. Jika keturunan F1, R besar, R kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan pi homozigot, kemungkinan fenotip pi yang muncul dari persilangan tersebut adalah, oke, kita bahas ya. Jadi untuk induk yang pertama ini persilangan ROS homozigot dan pi homozigot ya. R besar, P kecil disilangkan dengan R kecil, P besar. Ini ROS, ini pi. Nah, yang perlu diingat di atavisme gimana? Untuk R besar, P besar, mesti dia adalah walnut. Kemudian jika R-nya saja yang besar, P-nya kecil, maka dia adalah ROS. Kemudian jika P-nya yang besar, itu adalah pi atau biji. Dan jika kondisinya homozigot resesif, R kecil, P kecil, maka dia adalah single atau bilah ya. Jadi diingat-ingat teman-teman, jika walnut itu R-nya besar, P-nya besar. Kemudian kalau ROS, R-nya saja yang besar ya. Kemudian kalau pi, P-nya saja yang besar. Dan jika single itu kondisinya homozigot resesif, huruf kecil semua. Kita kembali ke persilangan. Jadi G1-nya diperoleh. Ini R besar, P kecil, yang satu R kecil, P besar. Kemudian F1 kita gabungkan gimana? R besar, R kecil, P besar, P kecil. Ini 100% walnut. Kemudian P2 di soal, ini menyilangkan F1 dengan pi yang homozigot ya. Pi homozigot gimana? R kecil, P besar. Ya, jadi R besar, R kecil, P besar, P kecil, F1 tadi disilangkan dengan pi homozigot. Ya, pi homozigot seperti ini teman-teman. Jadi untuk pi kan ada dua kemungkinan ya. Pi yang homozigot dan heterozigot. Kalau homozigot itu R kecil, P besar. Jika heterozigot, R kecil, P besar, P kecil ya. Kenapa R-nya nggak ikut besar? Karena kalau R-nya besar, nanti tidak jadi pi ya, tapi walnut. Oke, kita kembali ke persilangannya. Untuk G2-nya gimana? Untuk G2-nya R besar, P besar. Ya, kemudian R besar, P kecil, R kecil, P besar, R kecil, P kecil. Kemudian yang ini hanya ada satu ya, R kecil, P besar. Kemudian kita silangkan sehingga diperoleh F2. F2-nya saya tulis ini ya, F2-nya. Ini dengan ini, R besar, R kecil, P besar. Kemudian ini dengan ini, R besar, R kecil, P besar, P kecil. Yang ketiga, R kecil, P besar. Dan yang keempat adalah R kecil, P besar, P kecil. R kecil, P besar, P kecil. Nah, untuk fenotipnya
Yang pertama ini adalah walnut. Kemudian yang kedua ini juga walnut ya. Kenapa? Karena R-nya besar, P-nya juga besar. Kemudian yang ketiga dia pi. Yang keempat dia juga pi. Nah, yang ditanya adalah F2 yang fenotipnya pi. Jadi untuk pi 2/4 kali 100%. Kenapa 2? Karena pi-nya ada 2. Kemudian kenapa dibagi 4? Karena jumlah anakannya ada 4 ya. Kemudian dikali 100% diperoleh berapa? Ini 1, 2 ya, diperoleh 50%. Kita lanjutkan soal nomor 3 ya. Untuk soalnya, tanaman Linaria marocana berbunga merah, A besar A kecil, B kecil, B kecil, disilangkan dengan bunga putih, A kecil, B besar, B kecil, menghasilkan F1 berbunga ungu, merah, dan putih. F1 hasil persilangan tersebut menunjukkan terjadinya peristiwa kriptomeri. Selanjutnya, tanaman F1 yang berbunga ungu disilangkan dengan tanaman F1 yang berbunga putih homozigot, menghasilkan keturunan 200 tanaman. Jumlah keturunan yang berfenotip ungu sebanyak. Oke, jadi soal nomor 3 ini juga penyimpangan semu hukum Mendel yang kriptomeri ya, yang bunga Linaria marocana. Nah, untuk Linaria marocananya harusnya ini dicetak miring ya teman-teman. Ya, ini mohon maaf belum tercetak miring. Oke, kita bahas untuk P-nya. Tadi persilangan yang bunga merah, A besar A kecil, B kecil, B kecil, disilangkan dengan A kecil, B besar, B kecil. Ini merah, yang ini putih. Untuk kriptomeri, teman-teman harus ingat ya, kalau ada soal kriptomeri atau Linaria marocana, ingat kalau ada A besar dan juga B besar, yang saya strip ini terserah mau diisi besar atau kecil, A besar, B besar, B besar, atau A besar, A kecil, B besar, B kecil, warnanya adalah ungu ya. Kemudian jika A-nya saja yang besar, B-nya kecil, maka warnanya adalah merah. Sedangkan jika A-nya yang kecil, B-nya yang besar, ini putih. Dan jika kondisinya homozigot resesif, dia juga putih. Kenapa seperti ini? Di video yang sebelumnya, di pola-pola hereditas yang part 4 sudah saya jelaskan. Silahkan dibuka lagi ya nanti. Yang ini nggak boleh lupa ya. Kita masuk ke persilangannya lagi. IP1 untuk G1-nya. Untuk gametnya teman-teman sudah bisa ya. Caranya sama. Sebenarnya ini A besar, B kecil. A besar, B kecil, A kecil, B kecil, A kecil, B kecil. Jadi aslinya ada 4 macam gamet. Tapi karena ada yang sama, maka kita tulis saja yang beda. Yang beda apa? Yang beda hanya A besar, B kecil, A kecil, B kecil. Kemudian yang ini sama ya. A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Kemudian untuk F1 kita gabungkan. Ini A besar, A kecil, B besar, B kecil. Yang ini A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Ini A kecil, B besar, B kecil. Dan yang terakhir adalah A kecil, B kecil, B kecil. Mari kita tulis dulu fenotipnya. Yang atas kalau ada A besar, B besar tadi, ungu. Yang kedua, merah. Yang ketiga dan keempat ini adalah putih. Nah, di soal untuk F2-nya, untuk P2 maksud saya, P2-nya, ini adalah persilangan F1 yang berbunga ungu dan yang putih homozigot. Jadi yang ini ya, A besar, A kecil, B besar, B kecil, disilangkan dengan A kecil, B kecil, B kecil. Gametnya kita cari, yang ini ada 4 macam ya. A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Yang ini hanya ada satu saja, A kecil, B kecil. Nah, karena gametnya ini sederhana, nggak banyak, maka tidak perlu dibuat tabel ya.
Jadi untuk F2-nya ini A besar, A kecil, B besar, B kecil. Yang ini A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Yang ketiga A kecil, B besar, B kecil. Dan yang terakhir adalah A kecil, B kecil, B kecil. Oke, kita cari fenotipnya. Yang pertama apa? Ungu. Yang kedua merah, karena A-nya besar, B-nya kecil. Yang ketiga dan keempat adalah putih. Nah, di soal yang ditanya apa? Yang ditanya adalah yang warnanya ungu. Jadi untuk ungu ada berapa? 1 ya. 1/4. Kenapa 4? Karena di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. 1/4 dikali 100%. Kok 100%? Maaf ya. Di soal diketahui jumlahnya ya teman-teman. Berapa? 200 tanaman. Sehingga diperoleh berapa? Ini 5 ya. 50. Jadi untuk F2 yang berwarna ungu dia adalah 50. Jawabannya adalah yang C.